keadaan orang yang berinfak dengan yang menerima infak, situasi masyarakat yang berbeda. Apa ujian Allah kepada masing-masing? Di dalam surah Al-An'am ayat 53, demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, maksudnya orang-orang yang berada, dengan sebagian yang lain, orang-orang yang miskin, agar mereka orang-orang kaya ini berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Mengapa demikian? Allah menuntut kesadaran, kemampuan kita untuk melihat, kemampuan kita untuk mendengar. Ini ujian-ujian kita. Mampu nggak kita membacanya? Mampu nggak kita melihat? Mampu nggak kita mendengar bahwa orang-orang inilah yang mendapat anugerah? Jadi semacam introspeksi diri kita. Salah satu ujian kita yang paling dahsyat adalah kemampuan mendengar, kemampuan melihat. Itu ujian yang pertama, yang dahsyat sekali, yang saya belum kemukakan ya, dalam 7 kelompok ujian yang besar bagi kita yang sudah diupload sebanyak 27 rekaman. Itu ujian yang kelihatan jelas ujian itu dalam 7 kelompok. Tapi ada kelompok-kelompok ujian yang halus sekali, yang tidak bisa dirasakan apabila diri kita belum mencapai sesuatu ukuran tertentu ya. Jadi kalau kita beri infak ya, kita kumpulkan masyarakat yang enggak punya, kemudian ririungan ya, memberi infak dan sebagainya. Nah, di dalam proses itu adalah kemampuan kita membaca dan melihat. Ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Demikianlah ya, kami betul-betul sungguh menguji sesuatu yang luar biasa bagi sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Kata-kata itu fatana, dari kata fatan ya. Sudah saya jelaskan kemarin bagaimana orang memperoleh melebur emas ya, dari batuan-batuan, kemudian batu-batuan itu dipecah halus sekali, kemudian dialiri oleh air raksa ya. Kemudian air raksa itu akan mengumpulkan emas-emas, butir-butiran emas yang nempel di batu ya. Kemudian air raksa itu diperas ya, sehingga terlihat semacam sarang ya, hitam warnanya ya. Saya lagi kecil suka melihat itu, kalau nggak salah masih SD ya, saya lihat itu di Muara Aman, Rejang Lebong. Orang yang dari penambang emas itu nanti datang ke tukang lebur emas itu ya, dia kasihkan, kemudian emasnya dilebur, muncul hasilnya itu emas, nanti digesek ke batu,
gresik batu. Nah dinilainya berapa karat, ya, langsung dibayar. Katakanlah 5 gram, 2 gram, kecil-kecil, ya. Itu. Sungguh sulit ujian itu, ya, sulit ujian itu, ya. Liyaqulu, agar mereka berkata, iman nopo. Manna itu anugerah yang luar biasa, ya. Manna wa salwa, kalau orang zaman Yahudi itu menerima manna wa salwa, makanan dari langit, ya, dari Allah yang didatangkan dari langit. Manna, anugerah, alaihim mim bainina. Tidak ada kata yang melanjutkan, hanya anugerah. Dalam kaidah Al-Quran, kalau umum saja, seperti umum saja, ya, sama dengan ayat 195 Al-Baqarah. Ada ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah dan berinfaklah. Apa saja, artinya tidak dikategorikan harta lain-lain, ya. Berinfaklah, jadi umum yang seperti itu. Manallahu alaihim min bainina, di antara kita. Alaihissallahu ya bi'a'lama bisyakirin. Apakah bukan Allah yang lebih mengetahui siapa terhadap orang-orang yang bersyukur? Jadi kita bisa melihat, ya, membandingkan kita yang lebih bersyukur, ya, kita yang lebih bersyukur atau yang miskin itu lebih bersyukur. Wallahualam, kita tidak tahu, ya. Kemudian padanannya bagi orang yang mampu tadi, ya, yang dapat dikategorikan orang yang takwa tadi, takut, digambarkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Jadi yang miskin tadi tidak punya reaksi apa-apa bagi yang kaya, yang memberi infak tadi. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, maksudnya sudah beribadah baik, memberi infak, segala macam kebaikan yang sudah kita lakukan, ya, seperti kita sekarang ini puasa, nanti berinfak, sholat, sudah bagus. Walladzina yu'tuna ma atau. Jadi buat orang yang memberikan apa saja, ya, kebaikan-kebaikan, nanti hatinya tuh bergetar. Sampai nggak kita sampai ke situ, ya? Wa qulubuhum wajilah, bergetar, hatinya takut. Takut itu dalam Quran ini ada 4 macam, ya. Ada yang takut karena ilmu, ya, takut karena ilmu. Sudah itu takut, nanti takut ketika akan berjumpa dengan Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Itu takut kita. Jadi ibarat orang yang tadi berinfak, sudah ngasih 500, sudah kasih 1 juta, sudah kasih 1,5 juta, semakin besar makin besar, tapi di dalamnya merasa takut. Wa qulubuhum wajilah annahum
ila rabbihim raji'un. Hatinya takut kalau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang kita lakukan kurang. Nah itu orang seperti itu ya. Seperti kita ini katanya ngaji tiap subuh, tapi masih takut kita. Jangan-jangan harusnya subuh, zuhur, asar gitu. Ya, gitu ya, perasaan kita. Nah itulah orang-orang yang kategorinya hati-hati. Nah di dalam tadi berkenaan dengan ayat Al-Mu'minun surah 6, ayat 60. Kemudian diawali ya, ayat 57. Sungguh orang-orang yang karena takut Tuhannya mereka sangat hati-hati gitu ya. Jadi orang yang masuk kategori takwa, hatinya itu takut. Apa kita lakukan ini sudah benar, sudah cukup. Nah perasaan takut itu yang menjadi dorongan untuk berbuat lebih banyak gitu. Karena perasaan takut itulah mendorong ibadah kita lebih lagi ya. Walladzina hum biayatina rabbihim yu'minun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka sangat hati-hati ya. Musyfikun ya. Nah, kemudian dua ayat sebelum 60 tadi dilanjutkan, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Yang percaya terhadap ayat Al-Quran mereka percaya, beriman. Yu'minun. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, tidak menyekutukannya. Nah, langsung walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Yang tadi ada dua kata takut di sini. Yang pertama khasyah. Di sini ya khasyah. Ini menunjukkan bahwa yang berhati-hati itu karena orangnya punya ilmu. Ya. Ibarat orang nggak punya ilmu kan biasanya nggak tahu, nggak terpikir olehnya. Ya. Misalnya sebagai contoh, ini ada mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Ketika Pak Rektor datang, ya, mahasiswa yang lama itu tahu itu Pak Rektor datang, dia ucapkan selamat pagi Pak, assalamualaikum, karena dia tahu Pak Rektor, ya kan? Tapi kalau mahasiswa baru nggak tahu bahwa yang lewat itu Pak Rektor, ya, nggak tahu. Nggak peduli ya, gitu ya. Itulah gambaran orang yang takut ini karena ilmu. Nah kemudian takut yang kedua wajilah, takut karena akan berjumpa dengan Allah dan dia tahu risikonya. Kita lanjut lagi. Ulaika yusari'un, mereka itulah fil khairat wa hum laha sabiqun, mereka itulah bersegera cepat. Kalau dia tahu ayat Quran ya, yang memerintahkan seperti ini, dia segera berbuat baik. Wa hum laha sabiqun, mereka berlomba-lomba. Sebanding dengan wasari'u ila maghfirah, sebanding dengan sejajar dengan segera
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulaika yusari'u fil khairat. Ini bersegera berbuat baik. Di dalam surah Al-Imran bersegera istighfar gitu ya. Karena apa? Karena apa dia bersegera? Karena dia tahu ayat-ayat Quran itu kan banyak ya. Ayat Quran itu banyak, ribuan ayat ya. Tentu tidak semua kita tahu ya. Nah, apabila dia tahu, dia segera lakukan ya. Misalnya kita belum tahu bahwa kalau anak kita ada laki-laki dan perempuan, katakan kan, tidak tahu kalau itu diwariskan menurut ukuran yang berbeda ya, misalnya gitu. Terus kita tahu begitu, astagfirullah, tidak terpikir saya. Nah, itu segera kita laksanakan ya, segera kita persiapkan ya. Begitu juga istighfar untuk orang yang takwa. Kurung orang bertakwa itu dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera. Itu padanan Al-Qur'an itu begitu. Saya kira cukup memberikan gambaran bagaimana keadaan masyarakat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ujian berat sebagai anggota masyarakat.